Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini izinkan saya melanjutkan kajian kita seputar hukum bersedekah dengan harta haram. Bahwa andaikan seseorang mempunyai harta haram, bagaimana cara menyelesaikan harta haram tersebut? Contoh misalnya, ketika seseorang mempunyai harta, mempunyai uang, lalu ia menabung di bank konvensional, maka sebagian pendapat ulama mengatakan fawaidul amwalil muwadda'ah fil bank al masyruta muqaddaman al muhaddada qadran aw zamanan. Ini adalah bagian daripada riba, bahwa hasil yang didapatkan karena menyimpan uang di bank dengan syarat-syarat tertentu di lebih awal, baik itu jumlahnya ataupun dengan waktunya, maka dikatakan bahwa bunga bank itu adalah riba. Nas-nas syariat banyak sekali berbicara pada bab mudharabah, pada bab al-muzara'ah ataupun al-musaqat, al-musaqat, bahwa banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim, An-Nasa'i, wa Ahmad dalam bab-bab tersebut. Nah, andaikan seseorang mempunyai harta haram, apakah hasilnya itu tadi dari riba misalnya, atau hasilnya bagaimana? Kalau misalnya untuk menghabiskan harta itu, contoh kecil tadi dari harta yang dihasilkan karena riba, maka ulama beda pendapat. Bagaimana cara menghabiskan harta itu? Wal malul muharram kariba. Harta haram seperti riba misalnya. Zahaba jumhurul fuqaha'i ila wujubi takhallusi minhu wa zalika bitasadduqi bihi. Pendapat jumhurul fuqaha, mereka berpendapat bahwa harta haram yang dihasilkan seperti riba wajib dihabiskan, wajib diselesaikan. Dengan cara apa? Bitasadduqi bihi, dengan mengeluarkan bentuk sedekah ataupun menginfakkan harta itu pada jalan-jalan seperti pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, atau memberi makan terhadap orang, baik itu orang fakir, baik itu orang miskin, ataupun orang-orang yang membutuhkan makan itu. Ini merupakan pendapat dari jumhurul fuqaha bahwa andaikan seseorang mempunyai harta haram yang dicontohkan misalnya riba, maka wajib baginya menghabiskan harta itu dengan cara bersedekah, baik itu dalam bentuk menginfakkan harta itu ketika pembangunan masjid, ataupun pembangunan rumah sakit, ataupun memberi makan terhadap orang-orang fakir ataupun orang-orang miskin. Lalu pendapat kedua, karena ini beda pendapat, wa dhahaba ba'dul fuqaha'i ila adami jawazi tasadduqi bihi li'anna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Pendapat kedua, sebagian fuqaha berpendapat bahwa tidak boleh dihabiskan atau diselesaikan dengan harta itu dengan cara tasadduk, dengan cara bersedekah. Apa alasannya? Li'anna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu bersih,
Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak menerima yang bersih. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali itu suci ataupun kecuali itu suci atau bersih. Lalu bagaimana pendapat atau dalil jumhur fuqaha dalam hal ini? Jumhur fuqaha memberikan perumpamaan dengan khabar asyatul musalliyah, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk dikeluarkan berbentuk sedekah. Jadi ketika sampai kepada Rasulullah SAW, wa ulima bi annaha haramun. Kalau dikatakan ini adalah berbentuk hadiah pemberian kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengetahui bahwa ini adalah barang yang haram. Qala at'imuha al-usara. Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa barang ini adalah haram, maka Rasulullah memerintahkan harta itu berikan atau beri makan kepada tawanan perang. Artinya apa? Rasulullah SAW mengetahui bahwa harta ini adalah harta haram, barang ini adalah barang haram. Rasulullah memerintahkan untuk diberikan kepada tawanan, untuk dimakan atau memberi makan kepada tawanan. Demikian juga dalam satu riwayat bahwa Abu Bakar radhiyallahu an melakukan perjudian bersama orang-orang musyrik. Ini atas izin Rasulullah SAW setelah turun Alif Lam Mim Gulibatir Rum, tetapi belum turun ayat yang mengharamkan tentang perjudian. Belum turun ayat yang mengharamkan perjudian. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan perjudian bersama orang-orang musyrik. Ini atas sepengetahuan Rasulullah SAW, tetapi pada masa itu belum turun ayat yang mengharamkan perjudian. Setelah turun ayat perjudian, yang mana ayat perjudian itu menerangkan bahwa perjudian itu hukumnya diharamkan, maka hasil yang didapatkan dari perjudian itu hasilnya haram. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar radhiyallahu an, hadza sahtun fatasaddaq bihi. Ya Umar, ini adalah haram, maka sedekahkan dari harta yang kamu hasilkan dari perjudian itu. Kenapa? Karena telah turun ayat yang mengharamkan perjudian tersebut. Yang awalnya belum ada ayat yang mengharamkan perjudian, lalu Abu Bakar melakukannya dengan sepengetahuan Rasulullah SAW, tetapi setelah ada ayat yang turun mengharamkan perjudian itu, lalu Rasulullah mengatakan ini adalah hasilnya haram, maka Rasulullah mengatakan atasaddaqa bihi, sedekahkan hasil perjudian itu karena ini adalah haram. Demikian juga dalam kitab Buhus wa Fatawa fi Qadaya al-Ma'asirah karangan Jadul Haq Ali Jadul Haq, beliau menulis mengatakan bahwa ini dapat dikiaskan bahwa ketika seseorang menyimpan uang di bank, lalu menyimpan uang di bank itu ada hasilnya, kalau ia tidak mengambilnya, maka ia memberi peluang kepada pemilik bank tersebut untuk memperkuat ekonominya dan bahkan bisa menghancurkan Islam. Maka sebaiknya diambil lalu dihabiskan dengan berbentuk sedekah kepada orang yang membutuhkan misalnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini ada manfaatnya. Saya akhir dengan ucapan wa'atrukukum fi riayatillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.